Alhamdulillah wa syukrala ni'amillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwatu fillah, di hari Rabu sore ini kita bertemu lagi di dalam pelajaran tafsir surah Al-Baqarah yang kita akan kaji dari ayat 95 sampai 96. Namun beberapa hal yang kemarin saya bilang ya, dan ingin saya sampaikan pada hari ini berkaitan ini, insya Allah kita di akhir tahun ya, dan akan masuk tahun 2024 ya. Maka tentunya ikhwatul fillah silahkan merencanakan tentunya ya untuk tahun depan bagaimana kajiannya supaya lebih mantap, supaya lebih bagus ya. Juga supaya bertambah mustami misalnya, boleh saja ya, walaupun itu bukan yang utama ya. Dan juga kalau mau bertambah view juga silahkan ya, saya mah bukan targetnya dapat view atau subscribe ya, bukan ya, emang dikasih makan sama subscribe enggak ya gitu, enggak ya. Ikhwatu fillah, ini juga mohon maaf saya semalam juga batuk-batuk gitu ya, dan masih terasa pilek ya. Alhamdulillah Allah mudahkan saya kemarin gitu ya, selama tubuh saya tidak rangsak gitu ya, untuk terus memberikan manfaat, sama-sama kita berdaya guna ya dalam majelis ilmu. Jadi untuk jadwal saya yang biasa sebelum maghrib ini silahkan ya gitu. Cuman kita nanti ada 2024 itu ada pemilu ya, tanggal 14 Februari ya, jadi ada mungkin sehari libur ya, sehari ya atau minggu itu libur ya, khusus karena untuk menghadapi pemilu ya gitu. Nah itu, terus saya juga kemungkinan nanti tanggal 28 izin lagi ya. 28 itu hari Rabu ya, artinya saya sudah berangkat hari Selasa, pulang hari Kamis ya. Terus lagi ya, kalau Allah mudahkan kita tanggal 28 ya, 28 Februari tapi ya bukan Desember ya. Isi gitu ya. 28 Februari ya, masih lama ya, sekitar 2 bulanan lagi ya. Nah itu akan pulang kampung gitu ya. Ya nggak lama-lama ya, di sana juga kadang karena panas juga tuh ya. Nah itu selanjutnya
saya juga mohonkan doanya kepada ikhwatu fillah pula ya, khususnya sekarang ini dan nanti mendekati insya Allah ya lahiran itu kurang lebih April atau Mei ya, kurang lebih ya. Ya doakan saja. Dan nanti Ramadan nanti saya tidak banyak jadwal malam gitu ya. Mungkin ya jadwal tarawih cuman ya dekat lah, yang dekat saya insya Allah kalau dekat ya. Kalau jauh apalagi ya, ini karena saya harus jaga ibunya gitu ya. Berat ya. Sekarang saja sudah lumayan gitu ya. Sudah menginjak 4 sampai 5 bulan. Jadi untuk jadwal malam, nah itu lebih diminimalisir lah gitu. Nah itu. Sehingga jadwal tarawih nanti tidak banyak ya gitu. Maka itu mah. Nah itu dari pribadi ya. Dan untuk kita khususnya, insya Allah moga-moga nanti ada ini ya. Kita kan nih ada counseling khusus untuk kajian kita ini ya. Yang insya Allah mudah-mudahan nanti beli lagi mic yang baru ya, karena mic Boya nggak tahu ini harus dipensiunkan kayaknya ya. Dan mic ini kalau sudah dicoba untuk podcast atau untuk apa itu namanya upload lah gitu ya, udah mulai nggak ada suaranya, nggak tahu ya. Nah hal ini kan apa tuh ya itu ya, sama kantun make gitu ya. Jadi insya Allah kita beli lagi mic ya. Micnya seperti bagaimana nanti, mudah-mudahan tahun baru ya, setahun deui ya Pak. 2024 ya, setahun deui itu sudah ada yang baru ya gitu. Dan diupayakan juga supaya dilindungi dari anak-anak juga ya. Insya Allah saya khususnya bawa nanti di jadwal saya juga yang Selasa Rabu ya. Nah itu. Jadi mohon tentunya ya tambah lagi lah gitu ya amaliyahnya ya, untuk kita sama-sama menguatkan counseling kita ya, counseling pengajian ya, counseling pengajian ini ya gitu. Karena kan ini terpisah dengan pengajirin ya gitu. Dikuatkan lagi ya, yang penting masuk ke HP aja lah, gak usah yang mahal-mahal untuk mic kita mah ya. Paling dah mustami cuma berapa gitu ya. Nah itu. Terus juga selain nanti ada kajian yang baru Tazkiratus Sami ya, yang kita akan dawamkan pula masih tentang urgensi syahadatain. Moga-moga beres bab pertama ya, bagian pertama itu sebelum lebaran ya. Gimana caranya ya, kita percepat lah gitu lah ya tuh. Nah itu. Terus
tafsir kita sampai ayat 11 nanti sebelum lebaran ya. Jadi beres tamat halaman 15 dari Al-Qur'an ya. Berarti surat nanti sampai halaman 15 tuh. Nah itu. Terus akhlak ya, bahaya hasad kita bereskan sebelum lebaran juga. Dan fikih sampai tayamum dah gitu. Ya, itu target kajian kita ya. Nah itu. Terus ada usul-usul ya, kemarin juga menanyakan tuh ya, ada nggak kajian tentang kesehatan? Saya mana tuh ya. Saya benar pakar kesehatan ya. Walaupun saya baca-baca ya, apalah gitu ya. Saya bukan pakarnya gitu. Tapi ya kalau dari ayat-ayat Al-Quran kemudian dimunasabahkan dengan kesehatan ya, asal nyambung gitu ya. Nyambung karena yang pertamanya tentu nomor satunya adalah Al-Quran ya. Itu mah nantilah ya, kita pikirkan lagi ya. Gitu. Jadi itu mungkin resolusi 2024 ya gitu ya. Itu nggak usah ribet-ribet ya gitu. Hayang cenah pengusaha di mana gitulah, dari piknik ya. Kalau nggak ada dana namanya nggak masalah, saya mah nggak usah ini ya gitu. Ya sederhana aja, kita minimal udah konsisten ngaji seperti ini gitu ya gitu. Nah, Ramadan mau di mana ya? Ramadan mau diurus satu lagi silahkan ya. Insyaallah ya. Semoga Allah memudahkan ya. Jazakallah. Paling itu untuk yang saya ini ya. Nanti kalau mau ngobrol lebih dalam ya, silahkan tuh ya, di obrolan ya gitu. Nah itu ya. Baik, hari ini 2 ayat aja ya, nggak lama. Ayat 95 dan 96, silakan buka. Surah Al-Baqarah. Tafsirnya masih As-Sa'di ya. Allah Ta'ala berfirman, walai yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bil zalimin. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri.
Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya, yang zalim. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia paling berlomba-lomba kepada kehidupan dunia, bahkan lebih berlomba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kita bedah dari ayat 95. Puncak kedurhakaan dan penentangan kepada Allah dan Rasul-Nya mereka tahu ya, yaitu siapa? Baca ayat sebelumnya. Qul in kanat lakumud darul akhirah. Itu ke siapa? Kemarin Yahudi dan Nasrani ya. Jadi mereka tahu puncak kedurhakaan dan penentangan kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah tentunya kekufuran yang paling mereka kerjakan. Mereka tahu akan hal itu ya. Wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim, berupa ya perbuatan kufur dan maksiat ya. Sehingga ya mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya, karena apa-apa yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Jadi mereka tahu ini azab ya, tahu mereka ini zalim, tahu akan berakibat yang fatal ya, tapi makanya mereka tidak menginginkan kematian ya. Hayo dikerjakan ya, diamalkan perbuatan itu ya, kekufuran dan maksiat, padahal mereka tahu. Kenapa mereka tidak mau atau takut mati ya? Karena mereka mengetahui bahwa kematian itu merupakan satu jalan menuju pembalasan mereka dengan amal mereka yang buruk. Pasti dibalas ya. Pasti dibalas tuh. Kapan dibalas? Ya mendekati kematian, kemudian di alam barzah juga dibalas, di akhirat dibalas juga ya. Nah itu. Jadi mereka enggak harapkan kematian, mereka takut akan kematian. Kata orang kafir tanya, ya orang kumaha? Ridho teh, ridho kalau sekarang misalnya jangan sekarang ya. Siap cenah gitu ya, siap. Kira siap apa? Masya Allah ya. Kalau orang yang beriman itu ada dalam Al-Quran ya, diterangkan 2 kali ya, di mana
ayatnya hampir sama ya. Innal ladina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Ya. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, dan mereka atau kemudian mereka beristiqomah. Itu ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah ya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Itu surah Fussilat ya, ayat 30. Nah itu. Dikatakan kepada mereka ya dari malaikat ya, tatanazzalu alaihimul malaikah ya. Malaikat turun kepada mereka, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau khawatir dan janganlah engkau bersedih. Wa absyiru bil jannah. Dan bergembiralah atas surga yang telah dijanjikan. Ya. Nah itu juga sama di Al-Ahqaf ya, ya 13 ya. Innal ladina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah itu mas sering ya. Sering saya dibacanya. Sama itu juga ya. Nah itu. Jadi itu akan meninggalnya seorang mukmin yang Rabb-nya mereka akui ya adalah Allah, dan mereka beristiqomah sehingga husnul khotimah itu diupayakan ya. Bukan hanya ya husnul khotimah itu hadiah ya orang kayak dengan husnul khotimahnya kemang kayak sanes gitu Pak. sanes gitu ya. Tapi bagaimana diupayakan dengan beristiqomah. Ini majelis ilmu ya, ini merupakan bentuk istiqomah ya gitu. Saya susah payah gitu juga insyaallah doakan semoga istiqomah gitu ya. Dari tangan pasti aya wae gitu ya gitu. Di tangan da ya sabaraha di dieu mah nya ke duitna da asa mah teu keun lah. Rezeki mah kumaha Allah da tos dijamin ya gitu. Kudu sieun-sieun kumaha lah gitu ya. Khawatir kumaha ya. Walaupun nanti untuk anak bagaimana, untuk istri bagaimana, ya kita mah serahkan pada Allah ya gitu. Tahu stres di hidup di dunia mah ya. Doakan semoga istiqomah Pak. Doakan ya. Ya itu orang yang beriman mah. Istiqomah. Nah, ini berarti kita introspeksi terhadap keimanan kita. Jadi kalau orang-orang kafir itu ya, kematian itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh mereka. Makanya mereka adalah orang-orang yang paling tamak dan loba. Loba masuk bahasa Indonesia nya loba. Bahasa Sundanya. Loba ya terhadap kehidupan dibanding setiap orang ya. Sampai kapanpun ya. Dibanding dengan orang-orang musyrik yang tidak beriman dengan salah satu di antara para rasul dan kitab-kitab ya. Ya, gitu. Jadi orang-orang kafir itu ya ahlul kitab lah gitu. Yahudi dan Nasrani ya. Mereka itu berlomba-lomba. Sopa yang meninggal tuh ya.
jalan-jalan tentunya ke Eropa. Dek naon jalan-jalan ke Eropa. Dek ningali kekayaan Yahudi dan Nasrani kumaha Pak. Ya, sabaraha mobilna. Eta pemain bola wae nya aya nu 10 sampai ka 20 mobil Pak. Insyaallah. Ya main bola Indonesia guys, rek hiji mobil ge hese gitu. Nah, itu ya. Ini mereka punya puluhan mobil. Rumah mereka tuh ya. Can ke penggemar mereka. Penggemar gitu. Ya. Para artisnya gitu ya. Jadi orang-orang kafir itu ya berlomba-lomba untuk dunia. Nah gitu. Beda dengan orang-orang ya musyrik di sini adalah orang Majusi ya gitu. Gitu. Non bedana ahli kitab dengan orang Majusi. Yang Majusi mah ya menyembah api itu ya gitu. Kalau kitab mah iya Yahudi dan Nasrani gitu. Dan alur kitab itu ya ya mereka sebelumnya ada yang beriman, jadi sekarang ya sudah tidak ya, karena semenjak Nabi Muhammad diutus untuk menjadi nabi ya. Surah As-Saff ya. Tuh. Harus dia beriman kepada siapa? Ahmad ya, kepada Muhammad maksudnya. Mubasysyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad ya. Harus beriman pada Muhammad. Masuk Islam berarti ya gitu. Tapi mereka ya itulah sifat-sifat demikian ya. Nah itu. Yang musyrik mah ya ada yang mereka penyembah api ya. Majusi lah ya. Tidak beriman dengan salah satu di antara para rasul ya. Iya gitu. Dan kitab-kitab itu orang-orang musyrik. Di ayat 96 ya. Allah menyebutkan besarnya kecintaan mereka terhadap dunia. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Ada apa? Karena cinta mereka terhadap dunia. Betah, nyaman tuh ya gitu. Ini adalah puncak dari sifat serakah ya, tamak ya. Mereka mengharapkan keadaan yang mustahil terjadi. Kenyataannya kalau mereka diberi umur sesuai umur yang telah disebutkan, maka hal itu tidak akan berguna sama sekali bagi mereka sedikit pun, dan tidak akan menolak azab sedikit pun dari mereka. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini ancaman bagi mereka. Allah Maha membalas ya, sesuai dengan amal perbuatan mereka. Jadi itu ya, orang-orang kafir itu ya. Berlomba-lomba terhadap dunia. Itu. Iya. Masih lama ya, maghrib. Sama dengan jam ini ya. Saya tadi sambil murojaah sedikit-sedikit ya.
yang beriman bagaimana Pak untuk mereka terhadap kehidupan dunia? Zuhud, ya zuhud, sederhana ya. Kan ya banyak di ayat Al-Quran ya bahwa dunia itu ya mataul ghurur, kesenangan yang menipu ya, cuman senda gurau aja ya, lahwun walaib ya. Wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun ya. Nah itu. Dan sungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Nah itu. Makanya ini sudah didakwahkan oleh para nabi. Di antaranya mengatakan, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Nah itu. Jadi bagaimana kehidupan dunia itu, sikap orang yang beriman itu? Maka Rasulullah juga memperingatkan umatnya agar tidak dilalaikan oleh kenikmatan hidup di dunia. Barang siapa yang berlomba-lomba mengajar kenikmatan hidup di dunia, namun enggan berlomba untuk mempersiapkan bekal bagi kehidupan akhiratnya, berarti dia sudah menjadi budak dunia, hambanya dunia ya. Hambanya dunia. Mata kurang ya. Punten ya. Salam. Karena dunia teh ya, ulah satset teuing katanya karena dunia. Nah itu. Karena dunia kadang ya, sama bela gering gitu ya. Tedamang we datang gitu ya. Karena pangaosan harese telat wae. Ya. Karena dunia aya omset, aya aset ya. Datang satset gitunya gitu. Hanya demi saset gitu. Ya. Ikan akhirat saya tak. Bersyukur ya kalau antum punya istri itu ya. Istrinya itu alhamdulillah lah gitu. Bahkan ya sekalipun ini itu ya wajib buat suami ngasih itu ya dan mencari nafkah, bahkan dia tidak minta istrinya itu ya. Masya Allah ya, udah pasti diberi itunya. Saya tuh bersyukur lah gitu punya istri yang qanaah, dikasih berapapun tenang, tenang. Ulah iya gitu ya, nembe gajian tuh ya, bapak karek mere sakieu gitu lah, dan cukup gitunya. Pernah nggak terucap hal itu dari istri kita? Nah kalau ada, kita harus benar-benar nggak bebenah gitu, nggak bebenah keluarga gitu ya. Ya harus punya sifat qanaah ya, gitu. Tong jadi budak dunia, mual eren-eren kotrok dunia mah. Beda 1 tahun 2 tahun sampai ke kolot ya. Ya. Udah waktunya pensiun ngutruk dunia terus ya. Insyaallah. Kan ada rezeki mah tos terjamin ya.
jamin. Nah orang ini ya tuh kayak itu. Karena apa? Ya akan menemui kebinasaan dan kecelakaan di dunia dan di akhirat kelak. Siapa itu? Budak dunia. Saya tak. Ya hadisnya ya panjang ya. Ya pada maghribnya. Tuh ini hadisnya nih. Pasti nih kita akan ditimpa kekafiran. Dan Rasulullah itu takut kita ditimpa kekafiran. Ya. Karena apa? Apabila diberi kenikmatan hidup duniawi, dibukakan lebar-lebar, kemudian akibatnya kalian saling berlomba-lomba memperebutkannya. Terus ya, hadis yang terkenal ya. Sebagai penutup pelajaran kita hari ini. Taisa Abdul Dinar, wa Abdul Dirham, wa Abdul Khamisoh dan sebagainya. Ya, hafal ya. Celakalah budak dinar, budak dirham, dan budak pakaian mewah. Ya. Inutiya rodia wa in lam yuto sakito. Taisa wan takasya wa ida shika fala in takosha. Jika ia diberi akan ridho dan jika tidak diberi akan marah. Ia celaka dan terjungkal bila terkena duri yang tidak bisa dicabut. Itu apa? Budak dunia. Budak dunia artinya. Tak kata orang beriman mah tong ya teuing karena dunia teh. Kan we tuh kehilangan saha dinten dua dinten teh. Atau nyangan saperak dua perak dunia mah tidak seberapa ya. Bagi mereka yang menderita di jalan-jalan, menderita sakit di rumah sakit ya. Tidak seberapa kita ya. Nah itu. Ya, jadi kita harus tadi zuhud ya gitu. Demikian ya. Wallahu fikum wa lakum minkum. Aku lakum lihada wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.